Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imelda Angelin Sitorus, saya dari kelas 11/4. Di sini saya akan memberikan kesimpulan saya di bab sistem koordinasi. Nah, di badan kita terdapat neuron. Neuron ini terdiri dari dendrit, badan sel, nukleus, neurot atau akson, sel sahwan, selubung melin, nodus Ranvier, dan sinapsis. Antara neuron satu dan neuron lainnya ini dihubungkan oleh sinapsis. Di sini kita akan membahas dari perjalanan impuls. Perjalanan impuls dimulai dari dendrit. Dendrit akan dikirim ke badan sel dan diteruskan ke neurit atau akson, dan impuls mengalir di sepanjang akson untuk seterusnya dihantarkan ke neuron lain oleh akson. Fungsi sel saraf yang pertama, dendrit. Dendrit ini menerima impuls dan menghantarnya ke badan sel. Lalu fungsi badan sel ini menerima impuls dari dendrit dan akan meneruskannya ke akson. Lalu yang ketiga itu ada akson atau neurit. Ini menerima impuls dari badan sel dan akan menghantarkannya ke sel saraf lain. Lalu ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini mempercepat penghantaran impuls. Lalu ada sel sahwan. Sel sahwan akan menyediakan makanan bagi akson. Dan ada selubung melin. Selubung melin ini berfungsi untuk melindungi akson dan memberi nutrisi bagi neuron. Nah, kita akan membahas macam-macam sel saraf. Yang pertama itu ada neuron sensorik atau afren. Ini berfungsi untuk mengantarkan impuls dari reseptor. Reseptor ini adalah alat indera. Lalu yang kedua itu adalah neuron motorik atau efren. Ini berfungsi untuk menghantarkan impuls dari sistem saraf ke efektor, itu otot dan kelenjar. Lalu yang ketiga itu ada neuron asosiasi atau penghubung. Ini berfungsi untuk menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik. Ini terdapat di bagian otak dan sumsum tulang belakang. Dan kita akan membahas susunan sistem saraf. Susunan sistem saraf ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat. Ini terdapat di bagian otak dan sumsum tulang belakang. Lalu yang kedua itu ada sistem saraf tepi, dibedakan berdasarkan yang pertama berdasarkan tempat. Ini terbagi menjadi kranial dan spinal. Yang kedua berdasarkan fungsi, ini terbagi menjadi somatis dan otonom. Kita akan membahas sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini dilindungi oleh selaput meninges, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Karena otak merupakan saraf utama karena ia sangat berperan penting untuk mengatur seluruh aktivitas di tubuh kita. Nah, lalu ada bagian otak. Bagian otak ini terdiri dari luar otak. Itu korteks, dia berwarna abu-abu dan berfungsi atau mengandung banyak sel saraf atau substansi grisea. Lalu kedua itu ada bagian dalam otak atau medula. Ini berwarna putih. Ini banyak mengandung neurit dan dendrit atau bisa disebut dengan substansi alba. Lalu ada struktur otak dan bagian otak. Itu ada otak depan, otak besar, otak tengah, otak kecil, dan batang otak. Lalu kita akan membahas sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini dibedakan berdasarkan tempatnya. Itu ada kranial dan spinal. Kranial itu berjumlah 12 pasang, spinal dijumlahkan itu ada 31 pasang. Lalu ada berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi itu adalah sistem saraf somatik atau saraf sadar, di mana ini berfungsi untuk mengatur gerakan yang disadari. Contohnya gerakan kaki saat kita melangkah. Lalu yang kedua itu ada sistem saraf otonom atau gerak tak sadar. Ini mengendalikan gerak otot yang bekerja secara otomatis. Contohnya itu gerakan otot polos, otot jantung, pembuluh darah, usus, lambung, dan kelenjar. Sekian kesimpulan materi bab koordinasi dari saya Imelda Angelin Sitorus. Terima kasih dan salam Imagode.